Jadi kalian klik video ini untuk cari tahu apakah uang ratusan ribu dan waktu yang beberapa minggu cocok untuk dihabiskan untuk sebuah kulit di handphone kalian. Yep, kulit. Worth it atau enggak? Let's find out. Halo guys, kembali lagi di Engkoh Tekno. Dan untuk video kali ini kita akan membahas apakah merek dbrand ya yang ada di Kanada itu dbrand apakah worth it untuk dibeli dan dikirim ke Indonesia. Nah, kami akan menceritakan pengalaman kami Engkoh Tekno, pengalaman membeli kulitnya dari website dan sampai instalasinya bagaimana. Jadi pertama-tama yang kita beli adalah kulit dari iPhone X biasa, dan ini kulitnya itu adalah kulit, kalau di websitenya mereka namanya itu True Color dan warnanya yellow, dan di kameranya ini, skin kameranya ada juga namanya Red Dragon. Dan juga kami membeli kulit Apple Pencil. Iya, kulit Apple Pencil itu gak ada pilihan warnanya, cuma satu, yaitu bentuknya seperti pensil beneran. Kalau kita lihat di websitenya, harga untuk kulit iPhone di bagian belakangnya, back skin-nya itu harganya $12,95. Untuk harga kamera skin-nya itu nggak terlalu mahal, itu harganya sekitar $0,95. Nah, untuk Apple Pencil-nya sendiri, itu satunya itu $6,95. Jadi yang kita beli adalah back skin untuk iPhone X dan kamera skin itu untuk iPhone X. Terus iPhone XS cuma back skin-nya saja, dan kita beli hanya satu Apple Pencil skin karena isinya itu adalah dua skin. Jadi kalau misalnya kita beli di dbrand ini, setiap pembelian satu skin itu dikasihnya dua oleh dbrandnya, karena katanya mereka itu biar satunya kalau misalnya salah bisa dicoba ulangin lagi. Tapi untuk yang iPhone skin itu dikirimnya dua tapi berbeda, yaitu satu skinnya yang full seperti yang saya gunakan sekarang, full punya, dan satu lagi yang hanya di bagian belakangnya saja, yaitu menutupi glassnya aja dari iPhone-nya. Nah, kalau untuk Apple Pencil itu dua-duanya sama, skinnya seperti ini, jadi sama dua-duanya. Jadi dikarenakan kami ingin menghemat biaya, jadi kita hanya beli satu Apple Pencil skin, yaitu untuk saya dan teman saya, Engkoh Hengki. Jadi kita berdua punya masing-masing satu. Oke. Itu untuk harganya, dan pembeliannya itu minimal $25 untuk biar bisa free shipping, dimana shippingnya dikenakan biaya $5. Jadi buat kalian yang tidak keberatan dengan uang $5 untuk dijadikan shipping, ya silakan saja. Tapi kalau bisa belinya rame-rame biar kalian bisa mendapatkan free shipping. Lumayan, tapi harus minimal $25 US dollar. Jadi setelah kita sudah pilih barang-barangnya, kami melakukan check out, dan pembayaran di dbrand ini hanya memiliki PayPal atau nggak kartu kredit. Kami Engkoh Tekno punya kartu kredit tapi kita nggak mau pakai, jadi kita pakainya Genius karena itu Genius juga bisa berfungsi mirip seperti kartu kredit. Jadi kita masukkan Genius kita dan nanti akan terpotong sesuai kurs dari Bank BTPN. Oh iya, dan di brand ini tidak hanya punya warna biasa seperti ini saja, mereka punya banyak pattern-pattern lain. Itu ada yang seperti kayak kamuflase, ada yang seperti marble, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek di websitenya mereka. Mereka juga ada tampilan aslinya seperti apa kelihatannya. Dan lalu setelah pembayaran kami berhasil, jadi kita place ordernya itu tanggal 14 Juni. Oke, kita kira kan bakal cepet nyampenya karena 7 hari kerja aja itu paling cepet. Jadi kita tunggu, dan seiring waktu menunggu, ternyata barangnya itu tidak sampai-sampai juga. Kita nggak ada pilihan lain selain nunggu gitu kan. Jadi kita tunggu terus, dan akhirnya sampai ke Indonesia itu tanggal 12 Juli. Dan kita dikasih shipping trackingnya itu sudah sampai negara mana saja. Jadi kita bisa lihat secara real time. Dan setelah barangnya sampai, ternyata kita kena biaya tambahan lagi. Kalau nggak salah biaya tambahannya itu adalah semacam biaya cukainya. Nggak tahu ya, kita nggak hitung lagi berapa persen itu. Intinya kita menambah Rp80.000 dari barang kita yang total harganya itu sekitar Rp400.000 totalnya.
Oke, jadi kita ternyata tidak sadar kalau misalnya kita ternyata harus ada biaya tambahan. Mungkin kita juga yang kurang research kalau ternyata barang luar negeri itu harus kena biaya tambahan. Dan bayarnya itu di kurirnya. Kurirnya itu nanti akan bawa notanya, kwitansinya, dan kita harus langsung bayar di tempat. Kalau nggak bayar ya berarti barangnya nanti diambil lagi sama kurirnya di depan rumah kita. Jadi setelah itu semua, kita langsung pasang. Oke, pemasangan instalasi kulitnya ini kalau misalnya yang back skin aja, menurut kita itu lebih mudah, lebih gampang. Tapi untuk yang full seperti ini, yang full punya, aduh, itu susahnya, wow, lumayan susah ya. Sebenarnya gak gitu susah sih, untuk bagian belakangnya sampai ke sininya, sampai ke samping-sampingnya itu tidak terlalu susah. Yang paling susahnya itu adalah di pojokannya. Di pojokannya itu ada 4 titik ini. Nah, itu lumayan susah pemasangannya karena mereka benar-benar harus presisi. Namun sayangnya untuk yang di iPhone saya itu tidak begitu pas. Ini udah yang paling mantep. Ini kita pasangnya, ini susah banget. Kemarin kita masang sekitar 4 jam untuk masang ini. Ya, ternyata setelah dilatih, setelah sudah beberapa kali mencoba, ternyata lumayan gampang sih. Cuman emang tetap susah untuk yang pojokan iPhone ini 4 ini. Tapi hasilnya not bad kalau misalnya dilihat dari jauh kan. Kalau misalnya kelihatannya dari jauh ini seperti handphone yang luar biasa mulusnya. Tapi kalau misalnya kalian lihat detail gitu di bagian pojokannya apalagi tentunya, iya itu kelihatan sih agak gimana gitu. Tapi tentunya nggak terlalu kelihatan banget kalau misalnya kalian pakainya hanya pakai biasa. Iya sih nggak kelihatan, lebih kelihatan warna terangnya aja. Saya pilih kuning karena kelihatan mencolok aja gitu warna kuning, lebih keren gitu. Kalian harus siapin hair dryer karena dari video tutorial yang di brand kasih di YouTube, mereka harus pakai hair dryer. Ya jadi kalian kalau misalnya nggak tahu cara pasangnya bisa lihat di YouTube di brand. Kita juga ikutin YouTube di brand untuk pemasangannya, tapi kita agak modif cara kita, terutama di bagian pojokannya itu. Di bagian pojokannya itu emang harus lebih teliti dan lebih dihaluskan, dipermak ya bilangnya. Jadi intinya hasilnya itu seperti ini, dan menurut saya hasilnya luar biasa bagus sih. Dan rasanya itu seperti apa ya? Mungkin seperti jeruk sih kalau menurut saya rasanya itu. Ya itu yang paling mendekati sih seperti jeruk. Nggak tahu sih jeruk. Udah lama nggak megang jeruk jadi ya kurang lebih kayak jeruk lah ya, nggak tahu sih. Itu untuk yang iPhone. Nah, untuk yang Apple Pencil, pemasangannya lumayan nggak susah, nggak gampang, tapi ya tengah-tengah. Dia bagian susahnya itu kalau nggak salah di bagian penghapusnya. Di bagian penghapusnya ini agak sedikit ribet karena harus benar-benar presisi. Tapi overall hasilnya lumayan bagus sih. Kalau lihat dari jauh itu kayak pensil beneran, nggak terlalu kelihatan kan. Rasanya ini lebih enak, nggak licin. Kalau biasa kalian kalau pakai Apple Pencil itu kan agak licin ya kalau misalnya nggak ada apa-apa, dan ini jadinya nggak gitu licin, jadi lebih enak, lebih ada gripnya, lebih mantap di tangan. Apalagi kalian padukan kalau misalnya di iPad tambah sama Paperlike, screen protector Paperlike gitu, hasilnya luar biasa enak sih. Seperti kayak lagi nulis di kertas beneran, apalagi dengar suaranya tuh kayak suara kertas beneran. Ya overall not bad. Dan semenjak barangnya kita install dan sampai hari ini itu sudah sekitar 2 minggu, dan hasil pemakaian saya untuk 2 minggu kurang lebih ya nggak kenapa-napa sih, nggak gimana banget. Cuman kadang emang di bagian pojokannya itu harus saya hair dryer ulang sedikit, dipoles lagi biar dia nggak gitu terbuka gitu sih. Ini untuk yang sekarang ini nggak gitu terbuka lagi sih. Gampang sih sebenarnya, cuman hair dryer aja dipanasin, nanti dia jadi lembek. Lalu setelah lembek kita harus polesin lagi dan dia bakal jadi seperti baru lagi sih. Well, jadi itu aja sih cerita singkat kita mengenai D-Brand beli dari Kanada sampai ke Indonesia. Jadi itu terserah kalian. Menurut kalian apakah worth it untuk mengeluarkan uang ratusan ribu dan menunggu beberapa minggu untuk sebuah kulit di handphone kalian? Kalau menurut kami sih ya worth it sih. Oke sih, apalagi dia ada tutorial video instalasinya, jadi lebih gampang, dan dikasihnya 2. Dan kalian tentunya tahu kalau misalnya di Indonesia sendiri ada merek lokal namanya Exacode ya kalau nggak salah. Mereka juga provide skin seperti ini, tapi kami belum sempat coba dan kami nggak tahu bagaimana hasilnya. Harganya juga relatif lebih murah dan pastinya pengiriman lebih cepat. Kami nggak tahu sih
bagaimana kulitnya mereka. Cuman kalau segi experience kami sebagai pembeli di brand, kami ngerasa di brand lebih enak karena di websitenya itu kita jadi bisa lihat apakah kulitnya itu cocok dengan handphone kita atau tidak. Jadi bisa sekalian lihat gitu loh. Kalau misalnya nggak suka bisa ganti lagi. Overall kami ngerasa itu worth it. Kami nggak gitu nyesel ya beli harga ratusan ribu. Oke, jadi video untuk di brand sampai di sini aja. Ini video Ongkoh Tekno untuk yang ke nggak tahu berapa kalinya. Ya, kami masih channel YouTube yang sangat baru. Kami masih baru terjun ke dunia YouTube untuk membahas teknologi dan dunia digital juga. Well, menurut kalian gimana videonya? Kalau misalnya kalian suka, tolong suka. Kalau nggak suka, tolong nggak suka. Dan kalau kalian pengen lihat lebih lanjut, tolong juga di subscribe, hanya 1 klik saja. Well, itu yang membuat kita semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan video sekarang sampai sini aja. And I'll see you guys next time.